Halo telur-telur, selamat datang lagi di channel Aditya Agus Setiawan. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Biar makin kenal nih, jangan lupa di subscribe dulu, oke? Nah sekarang tak kasih tahu lur. Jadi kalau di video ini sekarang ada iklannya, minta tolong banget lur, jangan di skip ya. Udah siap nonton lur? Segmen Tuban kali ini masih kelanjutan dari segmen Tuban yang sebelumnya lur. Buat yang pengen lihat part satunya bisa diklik di sini ya. Oke, tentang Tuban sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Dan part 2 ini adalah kelanjutannya lur. Tentang cikal bakal Tuban ini aku dasarkan pada kitab Babat Tuban ya lur. Kalau ada yang bingung tentang part 2 ini, setelah nonton video ini bisa dilihat di part satunya. Jadi kalian biar bisa tahu korelasinya. Sip gak lur? Makanya ditunggu ya untuk video-video selanjutnya tentang cikal bakal Tuban, biar kalian itu lebih paham tentang Tuban lur. Kalau makin paham, semakin kenal kan nanti jadinya makin cinta lur sama Tuban. Dan miris banget kalau zaman sekarang orang-orang tuh banyak yang acuh dengan Kabupaten Tuban ini lur. Padahal Kabupaten Tuban ini adalah kota yang salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Di video sebelumnya udah ngebahas tentang Raden Aryo Randukuning, di mana beliau adalah orang dari kerajaan Pajajaran yang berhasil menaklukkan Kambang Putih di masa transisi kerajaan Kediri ke kerajaan Singosari. Raden Aryo Randukuning ini memang memiliki semangat yang tinggi lur, yang bertekad ingin mengembalikan kejayaan leluhurnya yaitu Prabu Erlangga selama berabad-abad tahun lur. Yang sebelumnya trah leluhur dari Raden Aryo Randukuning ini tersisih karena serangan kerajaan Kediri lur, yang mengakibatkan leluhur dari Raden Aryo Randukuning ini melarikan diri ke Jawa Barat dan mendirikan kerajaan Pajajaran. Dan beberapa abad kemudian kerajaan Pajajaran ini menurunkan keturunan yang memiliki semangat tinggi yaitu Raden Aryo Randukuning untuk menaklukkan kembali wilayah kerajaan Kahuripan alias wilayah dari kekuasaan Prabu Erlangga, yang tak lain tak bukan adalah Kambang Putih. Dan kemudian Raden Aryo Randukuning ini ingin membuat sebuah peradaban, ingin membuat sebuah pusat pemerintahan di Kambang Putih ini lur, yang tak lain tak bukan adalah untuk membangun kekuatan baru. Di mana itu? Kita lihat sama-sama ya. Setelah berhasil menaklukkan Kambang Putih, Raden Aryo Randukuning ini membuat satu perencanaan yang amat sangat matang lur, yaitu memilih satu lokasi yang strategis untuk dijadikan perkampungan dan pada akhirnya akan berdiri sebuah kadipaten. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya Raden Aryo Randukuning ini menjatuhkan pilihan yaitu di sebelah barat pelabuhan Kambang Putih lur, sekitar 10 km ke arah barat lur. Yang kalau kita lihat saat ini tuh 10 km ke arah barat dari pelabuhan Kambang Putih berarti tepat di Kecamatan Jenuh lur. Siapa yang samaan kayak aku? Buat orang Jenuh silahkan absen di bawah. Letak spesifik dari lokasi yang dipilih oleh Raden Aryo Randukuning ini tepatnya di hutan Srikandi lur. Di mana itu hutan Srikandi? Yaitu sebuah hutan yang berada di sebelah utara Gunung Kalakwilis lur. Adakah di sini yang belum tahu di mana itu Gunung Kalakwilis? Itu loh sebuah bukit yang ada di Dusun Bogang dan Desa Soalan, Kecamatan Jenuh lur. Kalau kalian melakukan perjalanan ke arah barat, gunung ini tuh terlihat di sebelah kiri jalan lur. Ya penampakannya itu sebenarnya lebih mirip kayak bukit sih. Namun katanya Gunung Kalakwilis ini memiliki energi supernatural yang amat sangat tinggi
tinggi lur. Dan kalau kita lihat dari alur cerita dari Raden Aryo Randukuning ini memang masuk akal lur. Di sebelah utara gunung ini tuh ternyata benar lur, ada hutan yang sekarang lebih dikenal dengan hutan Jati Peteng. Kalau kalian pernah lihat videoku yang sebelumnya, yaitu tempat-tempat angker di Kabupaten Tuban, nah aku pernah bahas nih tentang hutan Jati Peteng. Buat kalian yang belum pernah lihat videonya, bisa kalian geledah di channelku ini, oke? Dan kemudian lur, estimasi atau perkiraan letak hutan Srikandi itu ada di sekitar hutan Jati Peteng ini lur. Dan sebagai tambahan informasi, perkampungan atau kadipaten yang dibuka oleh Raden Aryo Randukuning ini katanya berada dekat dengan pantai lur. Yang kemudian perkampungan atau kelak akan menjadi kadipaten ini dinamai Kadipaten Lumajang Tengah. Bukan Kabupaten Lumajang yang dekat Gunung Semeru itu ya lur. Dan saat ini di sekitar hutan Jati Peteng itu ada beberapa desa lur, yaitu Desa Sumur Geneng, Desa Wadung, Desa Rawasan, Desa Mentoso, Desa Remen, Desa Kaliuntu, Desa Tasikharjo, dan Desa Purworejo lur. Apakah kamu berasal dari desa-desa itu? Silahkan komen di bawah. Dan sekarang pertanyaannya nih lur, apakah desa-desa itu sebenarnya adalah warisan dari Kadipaten Lumajang Tengah? Dan di desa manakah yang menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Lumajang Tengah? Jujur aku sendiri spesifiknya belum tahu sih lur. Buat kalian yang tahu tentang pusat pemerintahan Kadipaten Lumajang Tengah ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Pemilihan hutan Srikandi ini ternyata didasarkan oleh penguasaan ilmu geopolitik yang amat sangat matang lur. Soalnya hutan Srikandi ini kan berada di sebuah tanjung, yaitu Tanjung Awar-Awar namanya. Dan memang secara pemahaman geopolitik, tanjung itu merupakan satu lokasi yang tepat untuk dijadikan pusat peradaban dan pusat perekonomian lur. Soalnya jadi tempat yang paling mudah untuk disandarin kapal. Dan jeniusnya lagi, Raden Aryo Randukuning ini memahami kalau kapal-kapal internasional kalau masuk ke area Nusantara itu rata-rata dari arah barat lur, yaitu dari Selat Malaka. Makanya Raden Aryo Randukuning ini menetapkan satu lokasi di sebelah barat kota Tuban sebagai pusat pemerintahan kadipaten lur, sekaligus sebagai tempat untuk pengintaian. Begitu lur. Maka sebenarnya nggak heran kalau sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan itu mengincar lahan di Tanjung Awar-Awar lur. Itu semua karena ya Tanjung Awar-Awar ini memiliki potensi geopolitik yang amat sangat bagus lur. Dan Raden Aryo Randukuning ini setelah mendirikan perkampungan atau Kadipaten Lumajang Tengah, ia lebih sering disebut dengan Ki Gede Lebe Lonrang. Setelah Ki Gede Lebe Lontang itu memahami kondisi sekitar Kadipaten Lumajang Tengah, demi melancarkan ambisinya, ia memerintahkan pengikutnya buat nyari lokasi baru yang kemudian akan dijadikan sebuah perkampungan baru lur. Dan Ki Gede Lebe Lontang ini memiliki anak yang berparas rupawan lur, bernama Raden Aryo Bangah. Nah, Raden Aryo Bangah ini akhirnya nyusul lur dari kerajaan Pajajaran menuju Kadipaten Lumajang Tengah. Tapi lur, Raden Aryo Bangah ini nolak untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai Adipati Lumajang Tengah lur. Dan oleh karena itu, Raden Aryo Bangah ini disuruh melakukan perjalanan ke arah Tenggara lur untuk membangun sebuah pemerintahan sendiri. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari, nah akhirnya Raden Aryo Bangah ini berhasil menemukan satu lokasi yang sangat strategis, yaitu di kaki Gunung Rengel, di mana tempat itu adalah sebenarnya hutan dan di sebelah kanan kirinya terdapat berbagai sumber mata air yang kecil lur. Hutan itu dikenal dengan hutan Gumenggeng lur, yang sekarang itu lebih dikenal dengan Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel. Nah, di kampung Gumenggeng ini Raden Aryo Bangah melatih para warganya untuk menjadi petani yang ulet lur, sehingga kehidupan mereka itu menjadi lebih makmur. Seiring bertambahnya tahun lur, Raden Aryo Bangah ini memiliki putra, namanya Raden Aryo Dandang Miring. Setelah memimpin Kadipaten Gumenggeng selama 22 tahun, pada akhirnya Raden Aryo Bangah ini mangkat lur. Dan putranya yaitu Raden Aryo Dandang Miring ini memiliki kebiasaan bertapa dan mengunjungi tempat-tempat yang sunyi lur.
dan meminta ke para dewata agar keturunannya kelak itu menjadi para adipati lur. Dan tak hanya itu, agar kelak daerah yang dipimpin oleh keturunan-keturunannya Raden Dhandhang Miring ini menjadi sebuah daerah yang amat sangat makmur dan tentram. Pada akhirnya, Raden Arya Dhandhang Miring ini mendapatkan ilham lur. Jika ingin keinginannya itu tadi terkabul, maka putranya kelak itu tidak diperkenankan untuk menjadi adipati Gumenggeng berikutnya lur. Dan Raden Arya Dhandhang Miring ini memiliki putra lur, namanya Raden Arya Dhandhang Wacana. Raden Arya Dhandhang Wacana ini diperintahkan oleh ayahnya yaitu Raden Arya Dhandhang Miring untuk membuka pemerintahan sendiri lur, tepatnya di sebelah barat laut Kadipaten Gumenggeng, yang tak lain tak bukan adalah hutan Papringan lur. Soalnya berdasarkan ilham yang didapatkan oleh Raden Arya Dhandhang Miring itu, hutan Papringan ini akan melahirkan satu kadipaten yang amat sangat berjaya dan makmur. Dan inilah cikal bakal berdirinya Kadipaten Tuban lur, yang kelak akan menjadi pusat penyebaran agama dari Arab dan menjadi tempat persinggahan para orang suci lur, yang tak lain adalah para wali, dan menurunkan keturunan-keturunan yang hebat yaitu para adipati Tuban. Kemudian gimana proses untuk menjadi sebuah Kadipaten Tuban? Penasaran? Tunggu di part 3 cikal bakal Kadipaten Tuban. Sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru lur. Dan ini penting nih, jangan lupa di share atau bagikan ke teman-teman atau saudara kalian biar pada tahu tentang sejarahnya Kabupaten Tuban lur. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.